Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Meskipun di tengah situasi yang kayak gini, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap bahagia, kita harus stay positif buat sekitar kita. Kali ini di ibadah remaja kali ini kita mau bawa tema yang berbeda. Kita mau bikin podcast, kita mau banyak ngobrol, kita mau bicarain tentang pergumulan kita hari-hari ini di tengah masa-masa pandemi ini. Tapi sebelum lebih jauh, mungkin kita lebih baiknya berdoa dulu ya. Berdoa saya hantarkan. Ucap syukur Tuhan, buat siap kasih setia Tuhan, buat siap apa yang Tuhan boleh taruh buat siap hidup kami. Di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur buat siap penyertaan Tuhan hari demi hari. Ketika Tuhan boleh jaga siap kami, kesehatan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau melaksanakan ibadah kami, biarkan kiranya Tuhan yang jagai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau yang berkati kami juga pribadi lepas pribadi, Kau yang berkati keluarga kami, Kau yang berkati kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, biarkan semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Yesus, hanya dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, di podcast kali ini saya nggak sendiri kok teman-teman. Kita juga ada bintang tamu atau narasumber kita sudah siapkan, yaitu Ibu Pendeta Wahyu Purwaning Tias. Halo Bu, apa kabar? Halo Eli, kabar saya baik. Eli gimana? Baik juga. Syukurlah, Sehat-sehat Bu. puji Tuhan sehat. Di podcast kali ini kita tuh mau ngobrolin tentang mungkin pergumulan kita anak remaja banget nih Bu. Khususnya tentang mental health yang Oke. mungkin di masa pandemi kayak gini tuh kan banyak banget nih pergumulan kita sebagai anak muda yang kayak aduh aku bingung banget nih di rumah mau ngapain, mau banyak banget yang mungkin juga orang tua mungkin bisa mengalaminya gitu loh Ya. Bu. Yang paling mendasar aja nih, yang paling mungkin semua orang akan merasakan tentang bosan. Pasti kan Ya. udah bosan banget, kita tidak boleh keluar rumah, Yes. kita harus di rumah terus, Mm-mm. kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sampai kita tuh kadang nggak tahu mau ngapain gitu loh Bu. Mm-mm. Mungkin dari orang tua pun juga udah bosen gitu melihat kita sendiri gitu. Kalau dari Bu Tia sendiri mungkin ada saran untuk kita mengatasi kebosanan kita sendiri gitu Bu? Oke, bosan itu sebenarnya salah satu efek dari apa yang sedang kita alami sekarang. Kalau kalian membaca kompas.com beberapa waktu yang lalu, itu di sana ada artikel tentang cabin fever. Jadi rasa sakit, panas, demam gitu ya, akibat situasi yang sedang dialami. Nah, yang diperlihatkan gitu ya, orang-orang yang ngalamin cabin fever itu macam-macam, gak hanya bosen, sampai ada juga yang depresi. Nah, persoalannya adalah kita mau ngapain? Gitu. Kalau Arswendo Atmowiloto tahu kan ya, dia wartawan senior sudah almarhum. Ketika dia lagi di penjara, dia mengatakan demikian. Kalau kita berpikir hidup di penjara itu enak, kita gila. Tetapi kalau kita sudah di dalam penjara dan kita tidak bisa menikmati situasi di dalam penjara, maka kita gila. Artinya apa? Situasi yang memang mau tidak mau sedang kita rasakan ini, suka nggak suka mesti harus kita nikmatin. Supaya yang namanya rasa bosan, yang namanya sampai depresi, bingung mau ngapain gitu ya, itu terminimalisir atau bahkan tidak terjadi dalam diri kita. Nah, di dalam artikel itu disebutkan ada beberapa langkah yang sebenarnya bisa kita lakukan. Dan salah satu caranya dan itu paling jitu adalah membawa dunia luar itu masuk ke dalam diri kita. Kenapa seperti itu? Orang yang bosan, orang yang bingung gitu ya, biasanya akan terhibur kalau dia keluar. Ya kan ngelihat ijo, main ke mall, kongko, ngapain lah gitu kan. Cuman dalam situasi seperti ini kan kita nggak boleh keluar. Nah caranya gimana? Dalam artikel tadi disebutin, dunia luar itulah yang mesti kita bawa ke dalam rumah. Nah dunia luar yang pengen kita harapkan tuh apa? Misalnya anak muda kan sukanya nongkrong, minum kopi atau apa, ya ayo kita buat itu. Yang ada di luar itu masuk ke dalam rumah. Kita bikin minum kopi bersama atau Yang apa sama yang kayak di coffee lagi shop gitu ya. kayak gitu. Atau kalau biasanya suka naik gunung, kan nggak mungkin naik gunung dalam situasi seperti ini. Nggak mungkin juga bawa gunung ke dalam rumah kan. Saya mungkin bisa bikin camping di dalam rumah. Atau kalau pengen ngelihat ijo-ijo gitu. Ya yang ijo itu yang di dalam rumah harus kita bawa. Yang biasanya misalnya nggak suka dengan tanaman, oh berarti mulai suka dengan tanaman. Yang biasanya nggak suka dengan bunga ya ayo mulai
dengan bunga. Itu salah satu cara untuk kita bisa terhindar dari rasa bosan. Ya, jadi dari kitanya sendiri juga kita yang harus membuat enjoy juga ya Ya, suasananya di rumah ya. betul, dinikmatin, kuncinya kayak gitu. Terus juga ada nih Bu pergumulan kita kita sendiri yang di masa pandemi gini tuh kan pasti tuh kan semuanya dilarang. Kita akan meminimalisir kegiatan di luar. Kita akan bahkan sekolah aja online, semua kegiatan-kegiatan online, terutama ibadah. Yang biasanya kita lakukan di gereja, kita lakukan bersama dengan orang banyak, kita lakukan di rumah. Dan itu kan tidak memungkinkan gitu loh untuk kita akan keluar. Jadi itu akan membuat kita harus tetap di rumah dan kita harus ibadah. Mau gimana pun caranya kita harus tetap ibadah meskipun di rumah saja gitu. Tapi kan tidak jarang juga buat dari kita yang mungkin kelupaan, yang mungkin sibuk, yang mungkin tidak sempat atau apalah alasannya untuk tidak bisa ibadah atau ibadah streaming atau maupun melihat tayangan yang sebelumnya kan kita mungkin malas atau apapun itu mungkin tetap kita sendiri pun tetap butuh gitu loh Bu. Siraman rohaninya gitu. Mungkin gimana sih Bu caranya kita tetap bertumbuh dalam roh Tuhan sendiri meskipun kitanya sendiri tuh jarang-jarang gitu untuk ibadah live streaming dan yang lain-lainnya. Yang mesti disadari adalah apa sih makna ibadah itu? Ngapain kita mesti harus menyediakan waktu untuk ibadah? Ngapain juga kita harus menyediakan waktu untuk baca Alkitab? Dan mestinya itu dilakukan bukan hanya di dalam masa pandemi seperti ini. Bukan hanya karena kita tidak bisa beribadah di gereja, bukan hanya karena kita kelupaan ngikutin live streaming atau ngikutin ibadah online gitu ya. Tetapi itu bisa kita lakukan setiap saat. Karena apa? Karena kita butuh itu. Kalau kita memperhatikan di PPAG, pokok-pokok ajaran gereja, di sana disebutkan bahwa ibadah itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari pemeliharaan iman. Orang yang beriman tuh mesti dipelihara. Eli mungkin ingat, ketika kita katekisasi dulu kan, saya gambarin orang-orang percaya itu kan seperti arang yang ngumpul bareng. Masih ingat kan ya? Arang itu mau seperti apapun nyalanya, kalaupun salah satu dari arang itu dikeluarin dari kumpulan itu, maka arang itu kan akan mati. Ya kan? Jadi apa yang mesti dilakukan oleh arang itu? Setiap arang itu ya tetap ada di dalam persekutuan. Nah, kalau sekarang ini persekutuan secara physically sulit untuk dilakukan karena situasi pandemi COVID-19, ya berarti persekutuan kita yang virtual ini harus tetap kita lakukan dan terutama persekutuan kita dengan Tuhan. Itu. Terus juga kita ada beberapa pertanyaan itu dari teman-teman yang kita udah bikin dari question kemarin di grup remaja. Ada beberapa pertanyaan yang pertama ini tentang digantungnya kita sama pengumuman sekolah, sama pendaftaran sekolah, PPDB dan lainnya. Saya sendiri pun juga merasakan gitu loh, kayak sekolah itu masih belum tahu mau kapan, mau pendaftarannya bagaimana, kita tuh masih belum tahu. Jadi kayak kadang itu jadi, aduh males banget, cari-cari itu udah terlalu malas, ataupun kalau mau nggak cari-cari kok ya itu kebutuhan saya sendiri. Itu kalau dari dia sendiri sarannya gimana supaya kita tetap bisa semangat tapi juga nggak terlalu berharap banyak gitu loh. Yang pertama mesti disadarin bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita ada sesuatu yang bisa di dalam kendali kita, ada sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, yang sekarang sedang terjadi, pandemi COVID-19 dengan segala efeknya, termasuk yang berhubungan dengan regulasi-regulasi pendidikan di sekolah kamu dan sekolah teman-teman gitu kan, itu kan sesuatu yang memang di luar kendali kita. Artinya maukah kita kebelet pengen sekolah, kebelet ingin daftar ke universitas atau apapun, tapi karena situasinya tidak memungkinkan, ya mau gimana lagi. Dalam situasi seperti itu yang mesti kita lakukan adalah ngikutin regulasinya pemerintah. Nah yang kedua, kalau bicara belajar, itu kan bukan hanya melulu di bangku sekolah, di bangku kuliah. Dimanapun dan dengan cara apapun kita bisa belajar. Ya ayo, jangan kemudian sukacita kita, kerinduan kita untuk belajar, kerinduan kita untuk mengupgrade diri kita, itu ditentukan dari apa yang ada gitu. Kita bisa meng-create sendiri. Dari situ ketahuan kok kualitas diri kita kayak apa. Jadi kita juga tetap harus berharap, tapi tetap was-was, tetap jaga gitu ya. Terus juga ada beberapa lagi nih pertanyaan dari teman-teman yang mungkin tuh udah saking bosennya di rumah tuh sampai marah-marah, sampai bad mood, sampai mungkin
terutama buat cewek-cewek nih yang Mhm. moodnya tuh jadi nggak tentu, yang kadang bisa naik bisa turun tiba-tiba aja karena udah nggak tahu tuh di rumah mau ngapain, tidur juga udah, nonton film udah Mhm. semua, jadi sampai bingung akhirnya marah marah ke semua orang. Kalau dari Buja sendiri tuh gimana sih Bu cara kontrolnya itu supaya kita tuh tidak jadi orang yang berubah-ubah gitu moodnya? Oke. Yang perlu disadari diri kita itu tidak ditentukan faktor eksternal. Kita mau happy, kita mau sedih, itu adalah keputusan diri kita sendiri. Ya kan? Mau situasinya seperti apa, kalau kita memutuskan happy, happy aja gitu. Nah, caranya gimana? Jaga hati. Sadar diri dulu aku ada dalam situasi seperti apa. Jangan kemudian membenarkan situasi untuk kita melakukan sesuatu. Karena kalau kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, kadang efeknya juga tidak jadi baik. Nah, kenapa tadi saya katakan mesti jaga hati? Karena kalau kita melihat di Amsal, ketika kita bisa menjaga hati, kita bisa menjaga kehidupan. Apapun yang akan kita lakukan depend kepada apa yang ada di dalam hati kita. Ingat nggak ketika Kain sama Habil, kisah itu? Pada saat mereka berdua sama-sama dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik, kan? Apa yang kemudian terjadi? Tuhan lebih memilih persembahannya Habil dan bukan Kain. Tanpa ada penjelasan kenapa itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi saat itu yang kita tahu responnya Kain adalah dia langsung marah, kan? Dia langsung marah. Tapi ketika dia marah apa yang saat itu dilakukan sama Tuhan, Tuhan langsung beritahu sama Kain supaya dia tidak terlanjur dalam situasi marah. Kenapa? Karena dosa udah mengintip di depan pintu. Itu bagus, nanti bisa baca tuh kisah kejadian itu. Jadi kalau selama ini kita memahami dosa adalah perbuatan yang melawan kehendak Allah gitu ya, di dalam teks itu dosa itu justru dipersonifikasikan. Dosa sudah ngintip di depan pintu. Yang biasanya ngintip siapa? Orang kan, Iya. mungkin juga insan atau apapun, tapi yang memang ada personifikasinya gitu. Nah, Tuhan katakan kalau kamu marah, tidak meninggalkan panas hati kamu, dosa udah ngintip loh di depan pintu loh. Kamu harus menguasai dia, kalau enggak kamu yang dikuasai sama dia. Apa yang dilakukan Kain? Kita tahu kisahnya, Kain lebih memilih untuk dikuasain dosa. Nah, kalau tadi Eli katakan bahwa dalam situasi seperti ini orang sudah mulai marah-marah, Iya. oke, enggak apa-apa, dimengerti. Tapi jangan sampai kemarahan itu membuat kita membiarkan dosa menguasain diri kita. Kita harus sadar, kita harus kemudian membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kita harus tetap kontrol diri kita gitu Yes, ya Bu ya. good, betul. Tapi kadang tuh kita sendiri tuh kayak sulit gitu loh Bu, untuk Mhm. mengkontrol itu sendiri tuh kayak aduh aku tuh juga nggak mau marah-marah sebenarnya, Mhm. cuman nggak tahu kenapa itu tiba-tiba terjadi Mhm. sendiri gitu loh Mhm. Bu. Habit ya, Iya. kebiasaan. Jadi ada sesuatu hal yang memang perlu kita lakukan untuk membuat kita senantiasa disadarkan, oh kalau dalam situasi ini aku mesti seperti ini. Besok dalam ibadah minggu kita akan belajar tentang discernment, cara membedakan roh. Mana yang Tuhan kehendaki, mana yang harus kita lakukan gitu di tengah banyak sekali pilihan. Nah, kalau kita sudah terbiasa belajar membedakan roh, maka kita juga akan terbiasa untuk mengendalikan situasi itu. Tetapi kalaupun misalnya kita sudah diajarin, kamu jangan marah dong. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mesti sepersekian detik ketika kita marah, kita itu diingatkan, mestinya you nggak kayak gitu. Iya. Nah, ketika kita diingatkan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita dengerin suara hati itu, ataukah ya aku pengennya marah kok, ya tolong dong pahami dong, aku bosen, situasinya kayak gini. Nah, ketika kita senantiasa diingatkan kayak Kain itu, diingetin sama Tuhan, tapi kita membiarkan kita larut dalam emosi kita, ya nantinya akan seperti itu. Tapi baiknya Tuhan, baiknya Roh Kudus yang Tuhan hadirkan dalam diri kita adalah selalu ngingetin kita. Gitu. Kalau dari orang di sekitarnya Mhm. sendiri mungkin Bu, itu ada saran nggak? Mungkin kalau tahu kita tuh marah-marah itu sebenarnya kita nggak ingin juga gitu loh Bu. Mhm. Tapi mereka juga nggak tahu alasan kita tuh marah-marah aja tiba-tiba gitu. Mungkin dari pihak orang lainnya, apakah mereka harus selalu mengertiin kita atau gimana? Pengennya di seperti itu kan Iya. ya, pengennya orang lain lebih Ngerti memahami terus kita gitu gitu, ya. tapi kapan dewasanya Nah, iya. gitu. Jadi kalau dalam teori psikologi itu ada yang namanya teori mendewasakan diri. Teori mendewasakan diri itu teori yang memampukan kita untuk kita melihat apa yang akan terjadi kalau kita seperti itu.
Jadi contohnya kita marah. Dalam teori itu disebutkan, apa sih yang membuat kamu sampai pada batasan kamu marah? Misalnya seperti itu. Itu yang pertama pertanyaannya. Misalnya kita bisa jawab karena situasinya bikin saya bosen, saya sudah capek gini gini gini. Yang kedua pertanyaannya adalah, kalau kamu dalam situasi seperti itu terus, apa yang akan terjadi dengan kamu? Artinya, kalau kita memang membiarkan yang eksternal itu menguasai diri kita, kira-kira kita akan seperti apa? Apakah kemudian kita menjadi baik? Atau kita malah semakin meluap-luap? Kan kita sendiri yang harus menjawab toh. Nah ketika kita sudah tahu jawabannya, pertanyaan yang ketiga, kalau kayak gitu apa yang mesti kamu lakukan? Nah dari teori itu kan pertanyaannya ke saya, ke saya, ke saya. Bukan apa yang mesti orang lain lakukan untuk saya. No, bukan. Tanggung jawab diri kamu ada di kamu sendiri. Berarti kita harus kontrol diri kita sendiri, kita harus tahu batasan-batasan kita sendiri. Ya, betul. Mungkin itu pergumulan dari kita sendiri di masa-masa seperti ini yang masih remaja itu kan masih berubah-ubah gitu ya moodnya, masih nggak jelas gitu, masih disebut masa mencari jati diri. Terus juga ada pertanyaan lagi nih Bu dari anak-anak teman-teman remaja juga tentang gimana sih caranya kita bisa membuat ibadah itu semenarik mungkin tapi juga sekaligus memberkati. Kadang itu kan bisa tuh Bu, kita lihat ibadah yang wah menarik banget, asik-asik, tapi kadang kita hanya melihat euforianya aja, kita nggak dapetin oh firmannya tuh di sini. Tapi juga ada yang monoton hanya firman terus, kita sampai bosen untuk mendengerinnya. Itu kalau itu sendiri gimana Bu? Yang mesti diingat itu adalah apa sih arti ibadah. Ibadah itu kan cara kita untuk bisa berkomunikasi sama Tuhan. Jadi mestinya yang ditekankan dalam ibadah bukan hanya kepentingan kita tok gitu loh. Tapi apa juga yang Tuhan mau untuk kita mengerti melalui ibadah itu. Sehingga memang tetap harus ada ruang untuk memberikan kesempatan bagi Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang mesti kita lakukan. Nah kalau gitu seperti apa yang mesti dikerjakan supaya tadi pertanyaannya Eli kan ibadahnya menarik tapi bersamaan dengan itu juga bisa memberkati. Yang pertama tentu yuk kembangkan kreativitas ya kan, tapi juga jangan lupa yang kedua tetap perhatikan pakemnya. Kalau di dalam PPAG itu kan di dalam ibadah itu kan ada unsur-unsurnya, ada dialog antara Tuhan dengan umat ketika Tuhan mengingatkan tentang hukum kasih. Umatnya ngerespon, kita bersalah Tuhan ampuni kami Tuhan. Ketika kita ngerespon ampuni kami Tuhan, Tuhan ngerespon lagi, aku kasih kamu anugerah dan lain sebagainya. Jadi unsur dialog antara Tuhan dengan umat itu tetap harus ada. Tetapi bersamaan dengan itu kreativitas juga tetap bisa dikembangkan. Jadi kayak semakin kita tambahin beberapa hal yang mungkin jadi menarik itu, tapi tetap tidak lupakan firman-firmannya juga ya Bu ya. Dan yang gak boleh dilupakan adalah apa yang menjadi goalnya kita dalam peribadatan itu. Apakah kesenangan diri kita ataukah kemuliaan nama Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Jujur atau tidak gitu ya, setiap kita tuh memiliki kesenangan sendiri dalam genre ibadah gitu kan. Ada yang senengnya ya main musik ala gimana, ada yang senengnya mungkin teduh, ada yang senengnya apa. Tapi lagi-lagi kan itu kebutuhan kita terus gitu kan. Itu baru dari genre ibadahnya. Kemudian dari siapa yang ngasih firman. Kalau mau jujur kan, ada yang aku suka yang ngasih firman yang suka bikin saya ketawa-ketawa. Udah di sekolahan pusing, di rumah dimarahin orang tua, di firman juga bikin pusing, aku nggak mau misalnya kayak gitu. Itu wajar gitu. Tapi yuk kita belajar bukan ngelihat pada genrenya, bukan ngelihat kepada siapa yang ngasih firman, tapi ngelihat apa yang Tuhan mau dari seperti itu. Karena semua proses itu mesti ada maknanya untuk kita. Jadi kita tetap kembangin juga cara beribadahnya sesuai dengan yang tren sekarang mungkin kali ya, tapi tetap tidak lupa sama pokok-pokoknya yang Tuhan sampaikan juga. Betul. Kayak podcast kayak gini kan, kamu kan bilang bahwa ini bagian dari liturgi gitu bagi orang-orang zaman saya gitu kan. Wih ibadahnya kayak gini ya, itu apaan gitu. Ternyata kalau melaluinya anak-anak bisa mengerti, bisa dapat sesuatu is okay. Tetapi jangan kemudian dipakemkan. Oh kalau gitu berarti besok ibadah remaja podcastan terus gitu kan. Ya enggak juga, kreativitasmu nanti terhenti. Yang pasti kita harus bisa menikmati tapi kita juga dapetin firmannya gitu. Iya, dan mau belajar. Terus juga ada lagi nih Bu pertanyaan. Gimana sih Bu caranya buat ngajakin teman-teman tuh buat ikut ibadah live streaming gitu. Mungkin
dari anak-anak sendiri itu kan lebih pilih nonton drakor, lebih pilih nonton film dan yang lain-lainnya daripada mungkin streaming gitu. Jadi kayak dari teman-teman juga mau minta tolong gimana sih Bu sarannya supaya kita tuh tetap bisa ngajakin teman-teman dengan cara yang menarik supaya mereka tuh tertarik untuk ikut dan mereka tuh mau selalu ikut live streamingnya gitu. Tentunya mestinya bukan hanya live streaming doang kan, Oh iya, mereka juga bisa ngikutin ibadah-ibadah iya. yang lain gitu. Mungkin kita bisa belajar ala jemaat gereja perdana. Jemaat gereja perdana kan sebenarnya beribadahnya juga di rumah-rumah, kayak zaman kita saat ini, karena pada saat itu kan gereja belum disebut sebagai agama resmi negara kan, masih disebut sebagai bagian dari sekte Yahudi. Sehingga mereka juga beribadahnya tidak dalam gedung peribadatan. Gedung peribadatan itu baru mulai ada kan sejak Kaisar Konstantinus Agung menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi negara. Tapi menariknya sekalipun mereka itu beribadahnya di rumah mereka masing-masing, itu membuat banyak sekali orang tertarik untuk menjadi pengikutnya Kristus. Kenapa? Apakah mereka pengumuman, yo besok ngikutin ibadah tempat kami, media sosial apalagi, belum ada kan promosi-promosi kayak gitu. Yang ada adalah dari sikap hidupnya mereka. Sehingga kalau teman-teman anak-anak remaja pengen mengajak yang lain juga tertarik, yuk cek dulu sikap hidup kamu. Apakah sikap hidup kamu sudah menunjukkan bahwa dengan kamu ngikutin ibadah, entah ke live streaming, entah ke ibadah konvensional, itu sungguh berdampak bagi hidup kamu. Kalau nggak berdampak, mau kamu live streamingan, mau apa, teman-temanmu nanti ketika diajak, yang mengatakan, lah kamu aja kagak berubah kok, kamu ibadah terus tapi kamu masih kayak gitu kok. Nah gitu kan. Jadi yuk koreksi dulu deh. Jadi dari kitanya juga gitu ya Bu, kita harus tahu gitu kalau mungkin ibadah itu dari kitanya sendiri tuh menarik, dari kitanya sendiri tuh memang ini kebutuhan kita gitu, jadi bisa Ya, menarik orang lain gitu. betul. Kaliannya enjoy dengan ibadah itu. Ibadah itu bikin kalian berdampak baik, kalian bertumbuh di dalam iman tanpa kalian woro-woro, tanpa perlu sosialisasi, promosi gitu ya. Teman-temanmu nanti akan tertarik sendiri. Contohnya, kok kamu sekarang nggak suka marah-marah lagi sih? Misalnya kayak gitu. Kenapa? Kan mereka jadi Iya. tertarik. Kok kamu bisa menikmati situasi sekarang sih? Padahal kan ini bikin bosen. Nah dari situ kita bisa kasih tahu aku seperti ini karena ini. Nah gitu. Tapi kan bukan berarti itu kita nggak perlu kan Bu untuk ngabarin Oh teman-teman ke orang. iya, Kita harus iya. tetap Itu kan salah satu oh cara, iya. tapi biasanya yang paling jitu caranya adalah ketika kita bisa menunjukkan Ketika kita bisa perubahan. lihatin dampaknya dari ibadah itu ya Yes, Bu ya. betul, betul. Ya dari semua yang kita bicarain tadi itu kan beberapa pergumulan nih Bu, dari Ya. remaja, dari anak-anak remaja, dari anak-anak seusia kita nih yang Mhm. masih masih pengennya tuh selalu di pengennya tuh selalu diutamain Ya. lah, yang masih egonya itu masih besar banget mungkin. Mungkin ada conclusion atau kesimpulan dari Bu Tia sendiri yang mau disampaikan buat kita semua Ya. atau renungan? Yang pertama mungkin jangan jadikan tahap-tahap perkembangan emosional manusia itu menjadi alasan remaja untuk selalu membenarkan apapun yang dilakukan. Contohnya kan tadi si Eli katakan bahwa remaja itu kan masanya cari jati diri, remaja itu kan saatnya lagi berontak-berontaknya gitu. Oke lah secara teori dimengerti karena memang tahapan-tahapan emosinya kayak gitu. Tapi gimana caranya kita bisa menunjukkan bahwa entah ataupun sekalipun secara tahapan memang kami itu lagi cari jati diri, tapi bukan berarti kami jadi seenak sendiri. Kami bisa kok jadi remaja yang bertanggung jawab kayak gitu. Dan yang nggak boleh dilupakan yaitu tadi mental health, kesehatan mental gitu. Kan ada tuh yang namanya tagline dari salah satu iklan, healthy inside, fresh outside gitu. Jadi sesuatu yang sehat di dalam itu akan terpancar keluar gitu. Nah hanya saja kalau mau jujur, seringkali kan orang menginvestasikan waktunya, menginvestasikan uangnya atau apapun kan lebih untuk tampilan luar. Ya kan, coba kalau ditanya berapa lama kamu ke salon, bisa berjam-jam Iya. kan? Tapi berapa lama kamu ibadah? Berapa lama kamu baca Alkitab? Padahal sebenarnya hati itu sangat penting. Ketika kita bisa menjaga hati, maka tercipta kehidupan. Nah, gimana caranya hati itu terjaga? Bagaimana hati itu bisa semakin sehat? Ya dengan memberikan suplemen-suplemen untuk hati. Kalau misalnya wajah, rambut kita juga kita kasih suplemen kan, rambut dikasih vitamin, wajah juga dikasih krim-krim, hati juga dikasih suplemen. Suplemennya apa ya? Makanan-makanan yang sehat,
dalam tanda petik ya. Kalau hubungannya dengan spiritual, ya tadi dengan rajin membaca Alkitab, dengan rajin membaca berita-berita positif, jangan yang hoax gitu, dengan kumpul sama teman-teman yang berdampak baik bagi kita. Semua kendali itu ada di kita. Keputusan mau kita baca Alkitab, keputusan mau kita ibadah, keputusan kita mau memilih teman yang kayak gimana gitu, itu ada di kita. Nah, hanya pertanyaannya, kita mau hati kita sehat atau kita mau hati kita nggak sehat. Kalau hati kita sehat, terpancar kehidupan, kita sendiri bisa hidup dan menghidupi yang lain. Tapi kalau hati kita nggak sehat, gimana kita ngidupin yang lain, diri kita aja nggak sehat. Gitu, An. Iya. Jadi intinya kita tuh harus tetap stay positif, kita harus tetap jaga kesehatan kita sendiri, nggak cuman physically, mungkin juga mentally juga ya Bu Iya, ya. betul. Sekian teman-teman dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita bahas kali ini. Mungkin itu pergumulan kita semua ya teman-teman, pergumulan anak-anak remaja banget, yang relate banget gitu sama kita, yang sehari-hari kita temuin, sehari-hari kita dapetin. Mungkin sekian sekian aja sebelum kita undur diri, kita mau minta berdoa buat Budias. Oke, kita berdoa ya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk belajar, mengerti kehendak Tuhan melalui pergumulan keseharian kami. Dan kami bersyukur Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa menjaga hati kami, senantiasa menjaga spiritualitas kami. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Memang itu tidak mudah Tuhan, terlebih ketika kami berhadapan dengan situasi eksternal yang sangat membingungkan, yang sangat membosankan, terlebih terkait dengan pandemi COVID-19 yang berdampak sangat masif, terutama bagi anak-anakmu yang sedang sekolah. Mereka harus belajar di rumah, mereka harus mengerjakan segala sesuatunya di rumah. Ada kebosanan, ada kemarahan, juga ada kebingungan karena mereka sudah tidak tahu lagi harus seperti apa. Tapi kami meyakini benar setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami itu pasti ada maksudnya. Termasuk pandemi COVID-19 ini, itu juga pasti ada maksudnya yang Tuhan kehendaki untuk kami mengerti. Salah satunya kami belajar untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kami belajar menghargai betapa indahnya persaudaraan. Kami belajar untuk lebih lagi bisa menghargai betapa baiknya komunikasi itu tetap terjaga. Dan kalaupun pada saat ini juga ada dari orang tua kami yang masih harus bekerja, bahkan bekerja di luar kota, kami mohon Tuhan senantiasa menjaga mereka. Bantu kami untuk kami tetap bersyukur dengan situasi itu, karena faktanya banyak juga yang sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Dan kau kiranya juga memampukan orang tua kami untuk mereka bisa menjaga dirinya dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap bisa sehat. Dan bagi kami semua, terutama anak-anak remaja di GKJ Nusuan, Tuhan kami bersyukur Engkau memakai kami untuk kami menjadi remaja-remaja yang peduli dan berdampak bagi sekitar kami. Bantu kami Bapa untuk kami terus mengupgrade kemampuan kami, baik itu kognitif maupun spiritual, sehingga dampak yang bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar kami adalah dampak yang holistik. Dan lebih daripada itu, jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami dalam setiap apa yang kami kerjakan, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun kami, sehingga namamu saja dimuliakan melalui setiap pola pikir, perkataan, dan tindakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Putias buat Oke, waktunya, buat Eli. siap firmannya, renungannya. Terima kasih. Saat ini kita mau undur diri. Teman-teman tetap jaga kesehatan mentalnya juga. Stay positif, stay happy. Buat teman-teman semua, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bye.